Oke. Oke, malam semuanya. Malam, Kak. Oke. Jadi hari ini kita belajar materi baru nih di minggu yang ke-7. Nah, jadi hari ini kita belajar yang namanya itu present perfect tense. Jadi present perfect tense ini masih nyambung dengan yang sebelumnya. Jadi soal kalimat yang sudah lampau. Nah, sebelumnya minggu lalu waktu ada yang ngerjain tugas tuh, saya teringat nih ada satu bagian dari tugasnya itu kan sebuah hadiah besar, ya kan? Iya. Ya kan? Nah, hadiah besar itu penulisannya sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia, ya kan? Kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya hadiah kemudian besar, ya kan? Nah, kalau di bahasa Inggris itu penulisannya dibalik. Nah, dalam hal ini penulisannya itu ada urutannya. Yang namanya ini nih. Ada ordernya, ada urutannya gitu kan. Ordering adjektifnya ada. Nah, pertama apa? Pertama, ini cara nginget-ngingetnya gini. Dari atas sebelah kiri ini kan, N, kemudian ke kanan, kemudian dari ke N, ke O, ke S, ke A, dari N ke O, ke S, ke A, kemudian ke bawah S, C, C, O, dan M gitu. Jadi urutan ini untuk apa? Urutan ini adalah untuk menjelaskan yang kata minggu lalu tuh, yang hadiah besar gitu kan. Oh, terakhir nih, ketinggalan. Jadi setelah M itu nanti plus objeknya apa. Ngerti kan sampai sini ya? Jadi contoh kayak sebuah hadiah besar. Sebuah itu adalah nih masuknya di sini ya, di number, ya kan? Kemudian besar, besar itu berarti masuknya di size. Jadi a large atau a big gift gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi bukan a gift big, tapi a big gift atau a big prize. Gitu. Oke? Ngerti? Oke, Kak. Nanti ya. Nah, sekarang kita tes. Waduh, langsung. Langsung deh. Iya, langsung dia mah. Sorry, sorry. Wah, langsung. Langsung. Jadi gini, ini kayak meneruskan yang minggu lalu nih. Ya, jadi hadiah besar ya kan. Oh, ketinggalan sebuah. Nah, ini berarti adalah a big prize. Berarti penerjemahannya, translatingnya itu bukan literal. Jadi bukan dari sebuah, kemudian a, hadiah adalah prize atau gift, kemudian besar big gitu kan. Bukan, jadi bukan a prize big, tapi a big prize. Berarti ya. Jadi urutannya Besar sedikit dibalik. gitu ya. Besar surprise, itu kan bahasa Ya. Indonesianya. Bahasa Indonesianya berarti yang paling belakang dulu. Yang objeknya Surprise. Price-nya dulu artinya apa? Price-nya dulu Hadiah baru besar. Besar. Big Ya. price. Nah, sekarang contohnya ini. Ini ada susunan kata, tapi susunan katanya saya acak. Saya bolak-balik gitu. Nah, teman-teman bisa coba nih. Di urutannya ya, urutannya tadi adalah N,
N-O-S-A. Okay. Number, opinion, Opinion, size, kemudian age, kemudian shape, color, origin, Color. material. Jadi ingatnya N-O-S-A-S-C-O-M. Ya. Di N-O-S-A-S-C-O-M. Nah, kemudian plus objek. N itu adalah number. O adalah opinion, pendapat. Oh, barangnya bagus. Nah, itu maksudnya opinion. S ini adalah size, ukuran. A ini adalah age atau umur, baru, lama, tua, muda. Nah, kemudian S ini adalah shape, bentuk. C ini adalah berarti color, color, warna. O adalah origin. Origin ini adalah asal. Contoh, ini barang Indonesia, berarti originnya Indonesia. Oh, barang Taiwan, berarti originnya Taiwan. M adalah material. Terbuat dari apa? Oke. Sekarang kita lihat dulu yang contoh sebelah kiri. Comfortable. Comfortable itu apa? Nyaman. Nah, betul. Nyaman. Berarti maksudnya apa? Nyaman berarti Opinion. opinion. Nah, betul. Ini adalah opinion. O adalah To N. number, N. Number. Blue. Color. Blue Color. sea. Ya. Kemudian silk. Silk ini apa? Tahu? Silk itu objek ya. No. Material. 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 Lembut. Ini adalah Material. silk itu adalah sutra. Oh ya. Iya. Gitu kan? Ini silk itu adalah sutra. Objek ya, jaket. Jaket adalah objek. Objek. Nah, jadi urutannya adalah N-O, NO. berarti adalah NO. NOCM, jaket gitu ya. CM, NO. Jelas Pak. Adalah Comfortable blue silk COM. jacket. NOCOM. Comfortable suit jacket. Nanti ya. Ini ya. Nanti ya. Oke. Oke, lanjut. Saya mau coba. Makin panjang. the round new Italian cooking cheese. Gak tahu bener. The round. New Italian Cheese salah. cooking cheese. Italian. The new Italian Cooking cheese. Betul. The round new Italian cooking cheese. Oh, ini ketinggalan nih. Ada yang ketinggalan. Jadi setelah M ini ada namanya P. Purpose. Tujuan. Kecil banget. Ini ya, di sini ya. Purpose. Oke. Jadi di belakang M ini ada purpose. Gitu. Nah, cooking ini adalah termasuk purpose. Cheese adalah objek, tentu saja.
The adalah R. Italian adalah Italian origin. Origin. New adalah H-nya. H-nya ya, bukan egg. H. Egg. Ya. Age. Round itu adalah Shape. jadi kalau shape itu di belakang H-nya. Jadi the new round Italian cooking cheese. Gimana Kak? The round new Italian cooking cheese. Gini. Age dulu kan, the new. Iya. Kebalik. Nah, Neuron. kalau teman-teman lihat di Google gitu kan, urutan dari ini. Nah, urutan dari ordering adjective ini kadang beberapa orang bilang age dulu baru shape. Ada yang bilang shape dulu baru age gitu. Jadi saya nggak tahu yang mana yang benar. Tapi aku lebih sering dengar the new kayak gitu. Tapi kalau ada harusnya sih new dulu ya. Jadi age dulu baru shape gitu kan. Jadi ini harusnya kebalik. The new round Italian gitu. Ini kebalik ya. Ya, the new. Yang biasa denger iya the new. Iya kan sering dengar. Iya, Pi. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Ada yang tahu? Coba ya. That lovely Dutch woman. That lovely Dutch woman. Artinya ada yang tahu? Artinya? Wanita Belanda. Dutch itu Belanda. Iya betul. Dutch adalah Belanda. Wanita Belanda yang menyenangkan ya. Ya. Cantik. Dan gimana ya? Kayak Nice gitu. Kalau lovely itu biasanya lebih ke arah kayak yang terkasih, Tercinta ya, gitu, seperti lovely. ya terkasih, terus tadi menyenangkan ya, seperti itu lah. Artinya kurang lebih kayak gitu. Itu ya. Nah lanjut. Nah ini lebih panjang. Jangan panjang-panjang, Kak. Nah, ini sering loh. Nanti kalau teman-teman bilang itu kayak, tapi kalau lupa misalnya ya, saya cuma potong-potong aja. New pillow gitu, new red pillow. Enggak sebanyak ini, tapi memang kebanyakan ada beberapa yang bisa dimasukkan. Nah, jadi kalau ini urutannya adalah a small new red cotton pillow. Cotton pillow. Cotton tahu cotton? Cotton itu ya Katun. katun, kain katun, Nah, kapas, cotton. kapas gitu yang lembut-lembut gitu. Pillow. Bantal. Bantal. Oke. Jadi ini karena kemarin aku lihat di tugasnya kemarin, jadi teringat nih ada hal ini. Namanya ordering objective gitu. Jadi kalau teman-teman ngobrol sama seseorang lagi membicarakan suatu barang gitu kan. Nah, diingat-ingat nih ada urutannya. Jadi ada biasanya yang sering dipakai adalah umur atau besar. Besar dulu baru umur, kemudian baru akhir objeknya apa. Itu ya. Ini diingat-ingat nih. Ya. Masa. Oke. Oke. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Tidak. Oke. Nah, langsung hari ini masuk ke tema utamanya, yaitu present perfect. Present perfect itu adalah membicarakan soal kejadian yang sudah terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Nah, yang mana? Itu yang ini. Adalah perfect. Oke, kan minggu lalu kita belajar yang ini nih. Ini kan adalah simple past. Nah, bedanya sama simple past apa? Bedanya ada di tengah-tengah, yaitu ada di ini. Kemarin kalau simple past itu kita pakai subjek, ya, ditambah dengan verb 2, tambah objek. Kan? Nah, kalau di sini ini ditambah has atau have, ya kan? Kemudian ditambah dengan nanti ada verb 3. Oke. Apa itu verb 3? Nah, verb 3 itu nanti saya jelaskan. Itu mirip seperti verb 2. Nah, keterangannya karena ini sudah terjadi dan masih berlangsung, maka kata-kata penunjuk waktunya yang sering dipakai adalah ini. Contoh, recently atau just. Ini, just. Kemudian bisa juga pakai since, until now. Nah, itu biasanya menunjukkan bahwa menggunakan present perfect. Ya. Jadi di sini verb 3-nya dipakai terus nih, beda sama simple past tense. Gitu kan. Kalau simple past tense, kalimat negatif dan kalimat tanya itu menggunakan verb 1 kan. Nah, kalau di sini dipakai terus. Tuh. Oke. Nah, verb 3 itu apa? Verb 3 adalah yang ini nih. Ya, kemarin kan kita pakainya verb 2 ya. Verb 2 ini dipakai untuk simple past. Sama ya, Kak? Nah, ini untuk yang regular verb sama. Kalau regular verb, masih ingat regular verb itu katanya adalah verb ditambah dengan ed. Ya kan? Jadi kayak want, ya kan? Yang pertama nih, want, gitu kan? Kemudian ditambah ed jadi wanted, gitu kan? Kemudian verb 3-nya sama wanted juga. Listen jadi listened. Nah, nanti ada listen juga. Jadi penambahannya cuma di belakang aja. Oke. Nah, ini untuk yang namanya regular verb. Nah, ada bentuk yang lain, yaitu adalah irregular verb. Nah, irregular verb itu bentuknya gak beraturan. Jadi, tidak bisa dipastikan. Ada yang dia bentuknya jadi kayak by, ya kan? By jadi bout. Atau seperti give, jadi gave, kemudian jadi given. Atau bahkan seperti ini juga yang minggu lalu, ada read, kan? Dan verb 2-nya juga tulisannya sama, tapi bacanya read. Verb 3-nya bacanya sama, juga read. Atau seperti ini juga nih, ada cut, verb 2-nya juga cut, verb 3-nya juga cut juga. Ini yang irregular. Oke. Sampai sini jelas? Kita langsung coba latihan ya. Nah, kita soal nih.
Saya sudah lihat film itu tuh sebelumnya. Itu. Saya sudah. Nah, ketika ada sudah, itu artinya sudah pernah. Tapi kan sampai sekarang saya sudah pernah lihat kan, ngerti nggak? Bedakan dengan, oh saya kemarin, saya sudah apa, nah, itu berhenti cuma di waktu itu aja. Saya sudah makan kemarin. Nah, berarti kan itu cuma makan kemarin kan gitu loh. Nah itu mungkin sedikit kayak nyerempet gitu ya. Nah untuk yang ini saya sudah melihat itu sebelumnya, itu berarti masih berlangsung gitu. Jadinya masih berlangsung. Nah, saya sampai ini masih melihat gitu kan, sudah pernah lihat. Artinya menggunakan present perfect. Saya biasa adalah I, ya. Have seen. Ya betul. I have. Kemudian see. I have seen. Kemudian jadi verb 3-nya adalah verb 2-nya adalah saw. Verb 3-nya adalah seen. Seen. Nah, jadi I have seen I have seen that Movie before. Nah, movie atau film nih sama aja. Bisa film, bisa movie. Oke. Nah, sekarang coba lanjut. Mbak Fitri. Budi. Nah, ini belum. Berarti kalimat positif apa negatif? Negatif. Bentar. Budi. Ingat strukturnya kemarin, tadi. 5. Nah, ketika negatif menjadi he has not yes, not. Has not. Budi has not eaten. Verb 3. Nah, makan itu eat. Apa ya? Eaten. Verb Eaten. 2. Eaten. Request to die. Betul. Bener nggak? Request to die gitu. Belum sampai kan ini verbnya belum ditulis ya. Nah, verb 2-nya eat. Nah, verb 3-nya eaten. Nah, eaten. jadi Budi has not eaten morning. Nah, tadi tambahannya Mbak Aziza tadi. Bisa kayak morning apa breakfast sih? This morning. Breakfast. Breakfast today apa morning? Breakfast today. This morning. Breakfast today. This This morning. morning boleh. Today boleh. Oke. Oke. Ngerti? Lanjut ya. Mbak Dewi, mau nyoba? Wah, buang sampah. Mbak Ziza, Libur dia. buang sampah. Oh, ada. Ya ini nih. Hah? Sapa iki? Apa? Have Apa tadi? Have. have You. Have you ever Ever. meet Have you ever met Josh gitu? George? Bukan meet, tapi met. met
met. Kenapa met? Karena meet itu adalah verb satunya. Mat. Verb Katanya. satu. Format Adalah Jos. keduanya. Ya, betul. Have met Kan? George. With George. Atau ever met George itu boleh sama saja. Oke? Affirmative. Oke. 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 Mereka sudah bekerja di rumah sakit sejak 2010. Mereka, itu they, ya kan? They have Sudah bekerja. Nah, they have work. bekerja. Work. Mhm. Work tuh kata kerja ketiganya apa ya? Nah, Working. searching Walking. dulu di Google. Walking. Work. Searching dulu. Regular work. WORKED. Work. Walking. Nah, betul. They have been work. Worked. Jadi, They have Worked. worked as ada organization. id-nya. Hospital. Since 2010. Nah, ini nih. Ini penting nih. Ini cara bacanya kita biasanya bilangnya 2000 ya kan? 2010 ya kan? Bilangnya 2010. adalah 2010 gitu. 2010. N. And 10. Ya. 2010. Begitu? Ya, kalau 2000 misal 2010 ke bawah ya, misal 2007 gitu kan. Nah, 2007 berarti 2007. Oh, Enggak pakai N. Itu kenapa pakai Pak? thousand ya, 2007. Waduh, nggak tahu. Jadi Kalau lebih disingkat ya. 2022 berarti 2022 kayak gitu. Ya, apa 2022 atau Oh, enggak usah pakai N. pakai enggak apa. Nah, kenapa biasanya itu, kenapa penyebutannya seperti itu? Karena biasanya kalau kita menyebut ini contoh, kelihatan nggak? Yang atas nih loh. Terlalu kecil 1996. mana sih? Paling Atas, atas atas. banget tuh. Paling atas banget di atas present. 96. Atas pris. Nah, ini penyebutannya bukan 1996. Wah, kelamaan nanti. 1996. Nah, sebutnya biasanya 1996 gitu. 19 dulu, 96. 1996. Kita biasanya kan ngeja ya satu-satu. 99. Nah, kalau ini nyebutnya dua-dua. Jadi 1996. Jadi 99. 96. Ih, Jojo yo. 1996. 1996. 96. Kalau coba lagi, kalau misal 1887. 1887. Ya, 1887. 87. Ya. Nah, ini 17. 56. ya 1750. 15. Nah, jadi tadi kan 70-50 gitu kan. Itu kan nggak nyambung ya. Nah, itu biasanya di tengah-tengahnya ada kata N. Makanya kenapa 20 and 2010. Nah, karena kebiasaan penyebutan ketika yang 1900-an itu penyebutannya ada N-nya di tengah. Gitu ya. Jadi kalau ini yang 1750 ini penyebutannya 70 and 50. 17 and 50. Kalau 1996 berarti 19 and 96. Ada N-nya di tengah. Karena kebiasaan penyebutan di sini jadi ngikut ketika penyebutan 2010. Jadi ada 2010.
Oke. Nah, ada lagi nih, ada lagi. Nanti kalau teman-teman bilang, ya kan, biasanya ada yang juga seperti ini. Contoh, tahun 1900 gitu kan. Bilangnya apa? 20,007. centuries. Ayo, 2000 apa sih Kak? 1900. Tahun 1900. Nah, tahun 1900 itu biasanya kita bilangnya adalah 1900 gitu kan. Oke. Nah, cuma biasanya orang-orang itu bilangnya lebih simpel lagi. Bilangnya adalah 1900. Jadi 1900. 1900. Kok bisa 1900? Nah, nggak bisa karena 19 Kali 100. kemudian 00. Nah, kali 100. Jadi 1900. Bilangnya seperti itu. Oh, 1900. Jadi kalau teman-teman nanti kapan pas ngobrol sama orang, kok aneh gitu. Oh ya, karena nih, biasanya seperti ini. Ini karena kebiasaan bawa dari Amerika, itu biasanya kayak gitu. Jadi kalau waktu dengerin nonton film atau dengerin lagu, biasanya bilangnya kayak gitu. Nah, ini karena kebiasaan. Jadi kebiasaan orang sana menyingkat gitu. Ini kayak 1900, bilangnya ya 1900 gitu. Oke, Oke. lanjut. Nah, terakhir. Kak, bentar. Itu atau hospital kenapa nggak in? In hospital. Bagus. Karena Wow. in itu adalah tempat yang general, ya kan? Oh Tidak. iya. In itu tempat yang paling umum tuh. Nah, kalau rumah sakit itu kan sudah sangat spesifik, ya kan? Nah, kalau kita menyebutnya in Jakarta, nah cocok karena Jakarta kan besar. Luas ya. Ya, betul. Oh, oke. Oke. Oke, ya. Thank you. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir nih, ini ngomel nih. Kamu telat. Katanya baru ada terangkat. You are late. The train just has gone. Paling. You're let the Loh. train to swear. Ya, betul. The Itu train boleh juga. Jadi the just train has gone. Has just has disappeared. gone. Itu boleh. Tahu kalau berangkat, ya kan, biasanya gitu kan. Kalau teman-teman dengar gitu kan, di pesawat, di stasiun kereta, di stasiun itu atau di halte bis itu kan, biasanya bilangnya itu ada departed gitu kan. Departed ini biasanya untuk yang berangkat. Gitu. Jadi jangan bingung, berangkat itu bisa kan, dan itu untuk yang baru pergi. Nah, itu boleh. Ya. Has departed recently, itu baru saja, atau has just has departed, nah, itu boleh juga. Nah, kenapa di sini aku pakainya were, karena kamu telat tadi, atau you are late, itu boleh juga. Oke? Sampai sini tanyakan. Sudah? Lanjut. Nah, lanjut. Seperti biasa, kata-katanya langsung dimasukin aja. Jadi biar ingat-ingat nih. He ... here in Taipei for 3 years. Satu. Ya, tadi yang belum. Siapa tuh yang belum? Mbak Jizab sudah tadi? Sudah. Udah. Nimbrungin. Aku belum. Bisa? Oh, Mbak Wi.
He has lived here in Taipei for 3 years. Ya, betul. He has lived. Right? He has lived. Ini kalau saya yang nomor 3 suka bingung. Yang nomor 3. Nanti. Kalimat pertanyaan. Nah, lanjut. Nomor 2. Mbak Lisa. Mbak Lisa. Lisa apa Lisa? Lisa. Oh ya. Pakai Ada serta Lisa. semua. Mbak Lisa kata. Kita. Mi. Ya. Mbak Nisa lanjut ya Mbak Nisa. Bisa. Mbak Nisa lanjut. Bisa. Lisa apa Lisa? Loh, Tuh Mbak Lisa Lisa. nongol. Enggak, tadi sebenarnya udah ngomong tapi saya lupa buka mikrofonnya. We have Iya. practiced clapping since last year. Nah, betul. We have practice. Nah, jangan lupa practice ini ada D-nya. Oke ya. Nah, tanya. Clapping. Clapping tahu clapping? Clapping itu kayak apa ya? Tangan. Nah, betul nih. Tepuk tangan. Nah, ini namanya clapping. Oke? Tepuk tangan. Tepuk Tepuk tangan. tangan. Nah, itu clapping. Papa Sal. Give applause. Nah, itu boleh. Clapping. Nah, clapping itu tepuk tangan. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 ini formatnya pertanyaan. Gitu ya. Nah, lanjut Mbak Nisa. Have you found Ya. your wall yet? Oh, have you found? Found your wall yet? Nah, betul. Oke. Nah, have you found? Artinya apa? Your wallet. Hmm. Apakah kamu menemukan Ya. ini? Ya, betul. Sudahkah kamu menemukan your wallet? Your wallet itu pembayaran ya? Dompet. Dompet. Oh, wallet itu dompet. Sudah nemu dompetmu belum? Nah, itu. Itu istilah simpelnya gitu. Oke. Lanjut, nomor 4. Mbak Fatona. We have saved money for a community trip. Gitu. They have saved. Nah, artinya adalah mereka menyimpan uang untuk liburan. ya komunitas gitu. Community itu artinya komunitas gitu. Jadi liburan kayak yang bareng-bareng gitu. Community trip gitu. Oke. 5. He bought a new car. Ya, he has bought. He has bought a new car. Oke, balik lagi berarti dari yang paling atas nomor 6. Mbak Fitri. Nomor 6 ya. Iya, nomor 6. Are Nah, you ini kalimatnya brother? kalimat tanya. Are you brother? Have you? Have you? Have Karena ini your. present perfect. Oh iya, present. Have your. Have your brother finishing? Finish
Brother itu satu orang apa Finish. dua orang? Satu. Ya, has. Ya berarti negatif. Finish ketiganya tuh finish it. Finish it. Finish it decoration the party yet. Ya, betul. Nah, tapi karena your brother ini adalah Tunggal. satu, ya kan? Enggak. Jadi kita pakainya adalah has. Oh. Has. Kenapa? Meskipun yang ditanya adalah ke kita, you, ya kan, ke you, Iya, you. tapi yang ditanya adalah dia. Ya kan? Yang dituju adalah dia ya. Iya, iya. Orang ketiga Your. tunggal. Yes, betul. Ini your, Ya kan? bukan you, your. Ada your-nya. Your itu adalah kepemilikan. Saudaranya Jadi, dia ya ya kepemilikan. betul, saudara laki-lakimu gitu. Maka pakainya has. Ya. Nah ini betul, ini pakai finish. Nah, pakai verb 3, jangan lupa. Oke, lanjut nomor 7. Mbak Dewi. Oh ya. Anita has Mhm. visited friends a few times. Yap, betul. Has visited France a few times. France adalah tahu France, right? Prancis. Prancis. Betul, Prancis. Few time. Lanjut nomor 8. Mbak Ziza. Saya Mhm. I pakai has. I has. I I Have. have Have. give Have. I have Mhm. all my possession to you. Possession. To you. Tahu I possession have apa? all possession. Posisi. Bukan. Possession itu adalah Posesif. kepemilikan. Oh, Apa yang aku pemilik. miliki, aku sudah kasih ke kamu semua. Waduh, indah Posesif. banget. Waduh, Mantap. itu kalau sama kekasih indah nggak? Ya, indah banget kata-katanya. Oh, iya. Iya kan artinya Ingat saya tuh. sudah memberikan semuanya, gitu. Semua yang kumiliki kepadamu. Aduh, susah, Bu. Jebule ngelombok. Waduh. Plesetin dikit. Ada. Oke. Iya. Nyelem nih, biar ingat gampang gitu. Oke, lanjut. Mbak Lisa. Sylvia has made Yap. a birthday Has- cake for you. Has made, Made. bukan Made. ya, pakai verb 3. Kayaknya have kan, bukan has. Has. Oh, pakainya has karena Sylvia Sylvia itu adalah dia. Dia. Oh. Di has. Ingat-ingat kalau nama, ya kan? Nama itu biasanya merujuk ke orang ketiga. Jadi kita nulisnya pakai has. Pakai has. Ya, betul. Kecuali orangnya banyak. Kalau orangnya banyak, Sylvia, and siapa, nah berarti kan orangnya banyak. Nah, itu pakainya have. Tapi kalau satu nama, pakainya has. Oke. 10, Mbak Nisa. Aku ya. Mhm. I have known Susan Mhm. for all my life. Ya, betul. Oh, gini. New. No, itu verb 2-nya adalah new. Betul. No. New. New. Bukan new. Bacanya new. Gitu ya. New. Kayak baru. Nah, verb 3-nya itu adalah noun. Teman-teman pernah dengar ini kah? Noun.
Unknown. Tahu? Pernah dengar? No. Unknown. 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 Into the unknown. Loh, Unknown. Itu lagunya Elsa apa Sofir? itu lagunya bentar. Elsa. Soundtrack film kan ya? Ya, betul. Unknown. Berarti itu Nah, tuh Yang tak diketahui. itu tidak diketahui. Into the unknown itu frozen, belum frozen. Nah, jadi noun itu diketahui, mengetahui. Kalau unknown itu tidak diketahui. Nah, I have known Susan for all my life. Nah, saya sudah kenal Susan sepanjang hidup saya. Ya ile. Tahu. Unknown. Oke? Ini Oke. aja dah. Kata-katanya Nah, hari sekarang. ini tuh rada gimana gitu ya. Banyak ini. Banyak artinya, biar ingat-ingat. Nah, ini diterjemahkan. Saya sudah merasakan ikan bandeng goreng di Semarang kemarin. Nah, Semarang terkenal sama ikan bandeng gitu. Ikan Kenapa itu nggak presto, presto? presto bandeng. Presto Ya. bandeng loh. Presto apa bahasa Inggrisnya? Oh, presto juga. Presto itu, enggak. Presto itu, Freezer. Ada freezer-freezernya deh. presto itu biasanya pressure cooker gitu kan. Iya. Tapi Presto kalau bukan. bilangnya apa ya? Bilangnya gini aja lah. Simpelnya gini aja. Cook. Ini yang sudah masak gitu loh. Oh, Entah yang sudah dia matang ya. dimasaknya apa. Freezer cook milk fish. Waduh. Susah ya jadi ya. Nah, ini nih. Nah, ikan bandeng di Taiwan kan banyak ya. Nah, itu biasanya bilangnya Tapi itu kan adalah beda ikan bandeng di sini loh. ya beda. Jenisnya beda tapi ya rasanya kayak ikan bandeng. Nah, itu bilangnya mereka bilangnya milk fish gitu. Aku mikir apa gitu kan. Oh, nyata ikan bandeng gitu. Bentuknya kok kenal gitu. Nyata ikan Milk fish itu bahasa Milk Mandarinnya fish. semui itu kan. Ya, nggak sih? Semui sama lah Yang- deh. Semui bener. amis banget kan di Indonesia mah nggak kayak gitu ya. Iya kayaknya. Soalnya Ikan bandeng tuh fried fish. Oh, Milk bukannya milk fish. Milk fish gitu. milk. Milk bukan ikan Jadi susu ikan loh, enggak. susu ya. Ikan susu loh. Milk fish. Tanya gimana? Milk fish. Milk fish. Milk fish. Milk fish. Milk fish. Milk fish. Milk. Presto apa, Kak? Apa? Presto apa? Milk fish. Presto. Freezer cook. Freezer cook. Presto Nah, itu yang itu belum bisa belum ini dijawab. Rice cooker lah mungkin. Kayak beras gitu. Presto Masak nasi. itu biasanya itu adalah pressure cooker gitu. Oh, pressure Rice cooker. cooker. Ya, alat presto itu freezer cooker. Ya masa bilangnya pressure cook gitu kan? Orang Freezer bingung cook ya. milk fish. Pressure cooker ya. Bentar, coba. Nah, milk fish itu kan bandeng benar. Bahasanya mil ya. Milk. Mil. Ada milk fish. terus ada egg-nya. Milk. Milk. Bukan milk ya. Milk fish. Milk. Ya, milk fish. Milk fish. Milk fish. Milk fish. Egg-nya dipendekin. Milk fish. Ya, kurang lebih gitu. Nah, itu latihan lagi milk fish. Bukan milk ya, tapi milk. I, pakainya I. Nah,
Jadi saya sudah merasakan ikan bandeng di Semarang, ikan bandeng goreng. I I have Taste. taste I have tasted Milk like fish. milk Fish. fish. fried. In Semarang Fish. yesterday. Yeah. Milk fish in Semarang. in Semarang. In Semarang yesterday. Ya, ini tetap menggunakan present, bukan past tense. Ini present. Berarti salah. Jadi meskipun kemarin, tapi kan masih sekarang gitu, masih sampai sekarang. Nah, lanjut. Budi sudah belajar berenang. Budi has learned to swim. swim. Pakai tuh nggak? Ya, betul, harus pakai itu. Oke. Kenapa harus pakai? Karena kita bukan sedang berenang, tapi belajar berenang, belajar renang. Jadi berenangnya itu untuk menunjukkan objek. Jadi harus ada to-nya di nyambung dari verb ke objek. Kan? Jadi berenang ini di sini adalah objek, bukan kata kerja. Nah, jadi untuk kata kerja jadi objek itu harus ditambahkan to di depannya. Ini istilahnya adalah noun. Oke? Nah, nomor 3. Sekarang Anita jadi cantik sekali. Now Anita become no dulu ya, bukannya no di belakang. Betul. Now Anita is so beautiful. Has become so beautiful. Now Anita become so beautiful atau pretty woman. Selesai pretty woman cai celi. Pretty woman-nya nggak usah ditulis ya. Iya. Oke ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak nih? Yang kurang jelas, yang masih bingung. Nggak ada. Nah, jadi hari ini ada tugas lagi. Yeay. Tugasnya Seru kalau ada tugas. minggu depan Lebaran masa nggak libur? Tanggal berapa Mbak Jija? Tanggal di Selasa lah. Hari Tanggal Senin 3. Lebaran, ini kan tanggal 3, hari Rabu. Ya kan ini PR-nya buat minggu depan. Iya, kan Kita lewat minggu depan makan ketupat. Apa dikerjain aja. Oh, pokoknya kerjain aja deh. Selesainya. Minggu depan nggak ada tugas. Minggu ini ada tugas, minggu depan nggak ada. Oke. Kenapa, Kan Kak? makan ketupat. Kita bikin ketupat. Minggu depan spesial nanti. Waduh. Yeay, bagi-bagi THR. Terima kasih. Tahu nggak? Indonesia yang Lebaran, kitanya yang mumet. Tapi saldo aman kan? Enggak lah, kursnya turun. Ya, tradisi. Oke, ini ada 2. Jadi yang pertama tinggal diisi aja. Yang mana sih PR-nya? Itu tinggal diganti verb 3 aja itu. Ini yang kata yang di dalam itu, di dalam kurung, dimasukkan ke titik-titik. Diganti jadi verb 3. Tinggal ditulis saja. So, kata gantinya nanti jadi apa? Oke? Dengan menggunakan format present perfect.
Cuman 5 biji. Nah, yang selanjutnya menerjemahkan. Nah, ini terjemahannya Sudah Terasa agak jadi aneh. anak SD lagi. Nah, bentar. Ini yang saya tulis itu biasanya buat kata-kata pengucapan sehari-hari gitu kan. Contoh kayak nomor 1, saya sudah telepon kamu berkali-kali pagi ini. Kenapa nggak diangkat-angkat? Nah, ini cara ngomongnya gitu. Gitu ya. Oke. Kemana aja lah Fitri? Gue di sini. Oh, gue di hatimu. Mampir di hati dia, Risa. Nah, menelpon itu contoh, menelpon itu call. Nah, nanti ketika diterjemahkan jadinya apa? Oke. Nah, terus ini kedua nih. Dia sudah berangkat apa belum sih? Nah, si Pandu. Gitu kan. Si Pandu udah berangkat ke Jakarta belum? Nah, ini cara ngomongnya. Oh, saya sudah nyimpen. Nah, yang ketiga itu, saya sudah nyimpen tuh hadiahnya. Itu menggunakan present perfect. Ini bukan past tense ya. Present perfect ya. Kayaknya present perfect. Nah, pakai kalimat yang apa? Nah, kalimatnya pakai yang ini. Penulisan yang ini ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Nothing. Itu Pak, aku mau tanya penempatan no itu aku pernah dengar ada yang bilang tuh di belakang, terus ada juga yang di depan tuh gimana Pak? Oh, sama aja. Penempatan Mau sekarang di itu. depan mau di belakang sama aja sih. Jadi penempatan waktu, ya kan? Adverb time itu boleh di depan, boleh di belakang. Gitu. Kayaknya Mandarin yang harus di belakang apa ya? Iya kan? Nggak tahu. Tapi contoh nih. Right Contoh, now. gitu. Contoh kayak beberapa. Contoh kayak just, gitu kan. Just itu boleh di belakang. Boleh di belakang, boleh di tengah. Gitu kan. Kalau di depan itu nggak bisa. Dia artinya nanti beda kalau yang di depan. Karena just di sini itu kalau teman-teman translate ya kan, mengartikan just itu di Google ya kan, dia nanti keluar akan ini. Adil. Nanti. Kenapa? Nah, just itu pernah dengar ini justice? Pernah. Nah, ini adalah keadilan. Keadilan. Nah, kalau teman-teman bilang just doang di depan itu biasanya adil. Kenapa adil? Nah, kan bingung orangnya gitu. Kalau just minute, Tunggu sebentar. Salah ya. Wait minute, tunggu sebentar ya. Just believe. Just believe. Percaya aja. Just a minute. Just a minute. Oh, itu kan ada saja. sambungannya tuh. Ada sambungannya. Dia jadi kalimat, jadi kata noun. Jadi kata benda. Just the way you are. Kayak lagu. just for you, misalkan Nah, tapi ya. maksud saya Jadi kalau akun. yang ini nih, dia just ini di dalam kalimat yang kayak gini. Just he has finished the job. Nah, kenapa gitu? Tapi kalau he just has finished, nah, itu boleh. Atau he has just finished. Ya. He has just finished. He has just. Nah, karena tergantung ini, biasanya just ini maksudnya di tengah boleh, di belakang boleh. Nah, kalau yang boleh di depan itu kayak recently gitu kan. Recently, since itu boleh di depan. Since 2010 I have lived here. Nah, itu boleh. Itu artinya sama. Sama dengan I have lived here since 2010. Nah, itu sama artinya dengan yang tadi dibalik di depan belakang itu sama aja. Nah, tapi
kata since itu nggak boleh di tengah. Jadi I have seen 2010 live here. Jadinya agak aneh. Makanya since itu biasanya tambahnya di belakang kalau nggak di depan. Nah, yang now itu boleh di depan, boleh di belakang. Jadi tergantung dari kebiasaan penggunaan aja. Oke? Gitu Mbak Nisa. Ya, makasih Pak. Oke, ada lagi? Ada? Oke. Jadi sudah di penghujung kelas. Nah, foto. Ready. Hari ini banyak yang pakai baju kuning. Cepet. Hari ini apa, Mbak? Banyak yang pakai baju kuning. Aku coklat. Saya putih. Sengaja. Oh, nggak mau Upi tuh. Dewi, Mbak Fatona. Kita bertujuh doang ya? Iya. Memang Saya muridnya Oke, siapa ya yang bisa ikut ya? Saya lupa. Oh, Mbak Ika nggak ada. Nancy juga nggak masuk. lagi bikin kupat. Nggak double job dia sekarang Mbak Jija. Jaga apa? Sebelah. Jadi satu lantai 2 keluarga. Yang satu masuk rumah sakit, jadi dia jaga 2. Bersihin rumah. Lagi lebih maafan ya. Iya. Sekarang tuh ya Allah COVID-nya merebak gagal lebaran gitu. Nggak boleh keluar, boleh sholat id doang. Nggak boleh libur. Saya aja udah tidak ada libur sekarang. Yes. Bisa. Ya sudahlah. Oke. Yang penting Foto bisa ya. makan kupat. Oke. Ya, semoga nanti cepat kelar COVID-nya. Amin. Ya, masih naik terus. Oke, ambil foto. Siap. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Yuk. 1, 2, 3. Ya, lihat nih. Mbak Dewi. Ketagihan Pak. Foto Mbak lagi, Dewi belum foto siap lagi. fotonya. Tangannya pas gini ya, Dek. Mbak Dewi nggak Iya. kelihatan yang mana sih? Oh ini. Yang berhijab. Ulangi ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thank you. Oke. Thank you, you, semua. Mister. Thank you, Mister. Thank you, Thank you. everyone. Dadah. Bye-bye. Bye. Bye.